Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Miss Leslie, an English teacher. Nus Sunda pisan, yang Sunda banget. Oke, masih di Sub TV. Oke, kali ini kita akan terusin bahasan video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang KIKD. KIKD itu diingatkan kembali. KIKD adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar, artinya materi-materi apa saja sih yang harus dibahas untuk level SMA. Untuk level-level berikutnya nanti akan kita bahas di video yang lain, yang saya maksud. Oke, ini berdasarkan Permendikbud tahun 2016 nomor 24 lampiran 47 untuk bahasa Inggris umum. Kita akan terusin ke kelas 11. Nah, kalau kemarin kelas 10 di video sebelumnya silahkan dicek. Bagi Anda yang masih kelas 10 SMA silahkan cek di video sebelumnya. Ini kita akan bahas kita akan bahas kelas 11-nya. I know bagian kelas 11-nya alias kelas 2 SMA. Oke, ayo sabaraha cenah. How many lesson that you will learn on the second grade of your senior high school? There are 9. Ada 9 juga sama. Kelas 10 bahasa Inggris wajib atau general English atau bahasa Inggris umum itu juga sama, ada 9. Sekarang yang kelas 11 juga sama, ada 9. Biasa yang terakhirnya song lirik, seperti yang Miss ceritakan bahwa di semua level untuk baik bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris peminatan atau sastra, ujung-ujungnya pasti lagu. Entah dengan alasan apa, lagu terus diulang di akhir pembelajaran. Tapi balik lagi, sekarang kan materi esensial ya. Jadi tiap guru boleh ngambil yang pentingnya aja, nggak usah diajarin semua. Miss hanya ingin membagikan bahwa kalau lengkap, ini loh yang harus diajarin gitu, sesuai KIKD dengan Permendikbud yang tadi. Permendikbud apa sih? Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, sebentar ya, kita lihat. Yang pertama yang dibahas adalah tentang saran dan tawaran. Saran itu, ini di 3.14.1. 3 itu pengetahuan, 4 itu keterampilan. Oke, untuk saran itu misalnya ada seseorang yang sedang kesulitan lalu Anda menyarankan. You are recommended, you are suggestion to him or to her for fixing their problem with your solution gitu. Jadi Anda ngasih masukan. Nah, ngasih masukan, saran ke orang tersebut yang mungkin sedang kesusahan. For example, biasanya pakai should. S-H-O-U-L-D. Should. Nah, should itu artinya sebaiknya. Misalnya ada yang sakit perut, stomach ache, perut itu stomach, ache itu sakit, jadi bukan stomach sick, tapi stomach ache, dia punya sendiri bahasa Inggrisnya. Misalnya ada seseorang bilang, I am stomach ache, I got stomach ache. Saya kena sakit perut misal, and then you can give your suggestion. Anda bisa kasih saran ke orang tersebut, misalnya, you must go to the doctor. Gitu. You should go to the doctor, I mean. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Bukan pakai must ya, pakainya should. Terus apa lagi? Yang tawaran. Tawaran tuh menawarkan diri. Over. O-F-F-E-R. Over. Menawarkan sesuatu. Menawarkan jasa. Biasanya subjeknya adalah I. Kan biasanya pakai dapatkah, bisakah, yang can, shall, may, dan seterusnya. Tapi subjeknya bukan kamu. Kalau maksudnya begini, misalnya pakai dapatkah. Dapatkah tuh kan can. Tulisannya C-A-N, can. Kalau Anda bilang subjeknya you, Anda akan minta tolong bukan menawarkan diri. Misal, can you help me? Can you help me? Berarti kan subjeknya you. Nah, itu berarti bukan menawarkan diri. Berarti Anda meminta bantuan orang lain. Kalau menawarkan gimana? Kalau menawarkan, subjeknya harus Anda. I. Atau we. Kenapa we boleh? Karena we atau kita itu Anda dengan orang lain dan Andanya yang terlibat. Gitu. Kalau Anda terlibat, berarti Anda menawarkan diri. Contohnya di kalimatnya kayak gini. Kalau tadi kan, can you help me? Bisakah Anda membantuku? Tiasa tengah bantusan abdi gitu. Nah, kalau ini you-nya Anda ganti pakai I. Can I help you? Gitu dibalik. Can I help you?
Dapatkah saya membantumu? Nah, karena ada kata I, berarti itu adalah offering. Offering itu menawarkan. Sekilas pasti paham ya. Nomor 2 namanya opinion. 3.2, 4.2 untuk bahasa Inggris kelas 11 wajib ini ngebahas tentang opinion. Opinion itu artinya pendapat. Pendapat. Seperti apa sih? Biasanya kata opininya boleh diajak lagi atau Anda pakai kata think. Ini misalnya begini. I think the picture is beautiful. Cek saya mah da, si gambar teh halus gitu. Si gambar teh hade. I think, saya pikir gambarnya menarik, bagus gitu, interesting kalau menarik ya. Saya pikir, menurut saya, in my opinion, I think gitu. Nah, pakai kata kunci itu. Berikutnya ada undangan. Undangan tuh bahasa Inggrisnya apa? Mungkin kalau di WA suka bilang invite atau invite. Nah, bukan invite ya, tapi invite. Nah, invite itu sama dengan undang. Kalau undangan berarti invitation. Invitation. Undangan ini nanti ada 2 jenis, ada undangan resmi dan undangan tidak resmi. Nanti kalau Anda mengundang secara resmi akan bentuknya seperti apa? Biasanya untuk perusahaan, sekolahan, pokoknya yang resmi-resmi. Terus ada juga undangan tidak resmi, contohnya misalnya Anda mau mengundang seseorang ke acara syukuran rumah Anda, ya keluarga-keluarga doang lah yang datang, nggak usah pakai undangan resmi ya, yang formatnya misalnya ada nomor surat, gitulah, tidak harus detail. Kalau misalnya informal invitation, kalau undangan resmi kan formal invitation, kalau ini informal invitation. Terus apa lagi ya? 3.4, 4.4 ini ada exposition text. Exposition ini eksposisi. Eksposisi itu paparan. Exposition text ini berarti paragraf tentang pemaparan sesuatu. Nanti ada 2 sebetulnya. Exposition ini dibagi 2. Ada analytical exposition, ada hortatory exposition. Kalau analytical berarti ujungnya itu ngomongin generic structure ya. Jadi beda nih. Kalau analytical generic structure-nya saya singkat TARE. Kalau hortatory ada O-nya itu TARO. TARE itu apa sih? Tesis, argumen, reiteration. Tesis itu bahasan apa sih yang lagi diangkat? Argumen itu pendapatnya. And then reiteration itu penguatan. Biasanya dikuatkan lagi dari yang di tesis tadi, diulang lagi, biasanya disebutkan lagi di paragraf reiteration. Kalau hortatory apa? Jadi kan tadi ada 2 ya. Exposition itu ada 2, ada hortatory exposition. Kalau hortatory exposition, generic structure-nya TARO. Tesis, argumen, recommendation. Seperti yang tadi dibilang. Recommendation itu berarti seperti sebuah saran. Tesis itu berarti masalahnya, lalu disampaikan pendapat si penulis, terakhirnya adalah sarannya. Seperti itu. Kita terusin lagi ya. Tadi kita sudah ke hortatory exposition. Mungkin masih ingat ada ada tare dengan taro. Taro untuk hortatory exposition. Bedanya antara analytical dan exposition hanya di ujungnya. Kalau exposition pakai analytical, maksudnya kalau analytical exposition itu pakai reorientation, kalau hortatory itu pakai recommendation, jadi ada sarannya. Yang berikutnya adalah 3.5 ini tentang passive voice. Passive voice itu adalah yang pakai di, biasanya kan pakai me, maksudnya kata kerjanya pakai di, bukan pakai me yang diartinya. Contohnya begini, saya memakan kue, I eat cake. Memakan atau saya makan kue sama saja. Saat si kue disimpan di depan, jadi kue yang melakukan, kuenya jadi penderita. Maksudnya gini loh, kan kalau tidak diganti tetap memakan, jadi kue memakan saya. Masa memakan saya? Berarti supaya artinya tidak berubah, me-nya harus diganti jadi di. Jadi kue dimakan saya. Nah, kurang lebih aturan untuk pasif itu seperti itu, tapi nanti akan ketemu dengan pasif kalau kalimatnya present seperti apa, past tense seperti apa, dan seterusnya. Intinya pasif itu rumusnya adalah to be ditambah verb 3. Contohnya begini. Yang kalimat tadi ya, I eat cake. Nah, kalau pasifnya itu kalimat aktif, I eat cake. Kalimat pasifnya jadi a cake
to be tambah verb 3. Cake itu kan 1. Nah, to be-nya berarti is. Cake is, makannya verb 3 itu eaten. Eat, at, eaten. Cake is eaten by me. Kenapa tidak by I? Karena posisi I ada di objek. Nanti kita belajar tentang pronoun ya. Pronoun itu yang I, me, my, mine, myself. You, your, yourself. Yourself is yang gitu. Jadi penempatannya harus benar di posisi yang benar. Jadi Anda tidak belepotan. Terus apa lagi? The next one 3.6 atau 3.6 is personal letter. Berarti surat pribadi. Surat pribadi nanti bikinnya seperti apa? Pasti beda dong dengan surat resmi. Surat resmi tadi di surat resmi itu contohnya adalah yang undangan resmi. Undangan resmi juga masuk ke surat resmi. Mereka temenan maksudnya. Cuman yang sekarang ini bahasannya adalah tentang personal letter. Biasanya kalau personal letter lebih akrab, terus tidak pakai bahasa yang terlalu formal, terus juga lebih ke menceritakan pengalaman yang dia alami untuk diceritakan ke kawannya yang lain, untuk sahabat penanya. Terus yang berikutnya 3.7 dan 4.7 adalah tentang sebab akibat. Sebab akibat. Cause effect. Cause effect. Misalnya, my foot is bleeding because I fell down from the stairs. My foot is bleeding. My foot is bleeding because I fell down from the stair. Kakiku sedang berdarah karena aku terjatuh dari tangga. Itu namanya cause effect. Jadi masalahnya karena terjatuh, efeknya jadi berdarah. Cause effect. Terus berikutnya ada explanation text. Kalau tadi exposition, kalau ini yang 3.8, 4.8 adalah explanation. Explain itu kan berarti menerangkan. Explanation. Nanti generic structure-nya dan seterusnya kita bahas lebih lanjut di video yang nanti pasti akan ngantri. Nanti pasti penasaran apa sih explanation atau exposition aja masih pusing. Ini udah ada explanation. Nah, terakhir the last one, seperti yang saya kasih tahu di awal, yang Miss kasih tahu di awal, ketemu lagi sama lagu. 3.9 ini adalah tentang lagu lagi. Lagunya menafsirkan dan menangkap makna masih sama. Oke, kita ulang lagi ya. Ada 9. Ini materi bahasa Inggris kelas 11 wajib sesuai Permendikbud tahun 2016 nomor 24 lampiran 47 tentang bahasa Inggris wajib atau bahasa Inggris umum atau general English. Kita ulangi dari pertama. 1, saran dan tawaran untuk kelas 11 ya. Saran dan tawaran, 2 opinion, 3 undangan, 4-nya teks eksposisi atau exposition text. Yang tadi ada 2 itu ada hortatory sama analytical. Terus berikutnya ada passive voice, terus ada personal letter, ada sebab akibat, cause effect, ada explanation, the last one is song lyric. Paling gampang teh ngapalin yang terakhir ya, song lyric. Oke, sudah selesai. Nanti untuk materi detailnya kita akan bahas di video berikutnya. Terus ikutin Sub TV bersama Miss Leslie. Suaranya udah mulai habis nih. Bersama Miss Leslie, an English teacher yang Sunda banget. Anu Sunda pisan, tetap di Sub TV-nya. Dah, assalamualaikum.